Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu ibadah sunnah terbaik akhir zaman, dan kita juga bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala karena kita masih dilindungi oleh Allah Jalla wa'ala dari hal-hal yang dapat merusak iman dan menghancurkan keberkahan hidup kita. Bersyukurlah kepada Allah dengan selalu meluruskan niat pada setiap apa yang kita kerjakan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan bersyukurlah kepada Allah Jalla wa'ala dengan berupaya mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan kita terakhir adalah tentang berharap kepada Allah. Sekarang pembahasan kita adalah tentang apa? Takut pada Allah. Sudah belum? Belum ya? Sekarang kita bahas tentang takut kepada Allah Jalla wa'ala. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan amalan hati utama, ibadah hati yang sangat penting, bahkan benteng hati dari segala kerusakan yang menyebabkan hati menjadi sakit dan mati. Bentengnya adalah takut kepada Allah Jalla wa'ala. Kita tahu bahwa yang merusak hati ada dua. Yang pertama adalah penyakit syahwat yang masuk ke dalam hati melalui pintu yang namanya cinta atau kecenderungan. Dan penyakit syahwat ini bisa diatasi dengan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang merusak hati adalah syubhat. Segala yang merusak keyakinan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Dan syubhat diatasi dengan menuntut ilmu agama yang ujungnya adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syubhat tidak bisa
dihadapi dengan kebodohan. Jadi kita belajar agama, kemudian kita takut kepada Allah, adalah upaya untuk menjaga hati dari penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Kalau kita bicara tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama, banyak dalil Al-Quran dan hadis yang memerintahkan kita untuk takut kepada Allah. Ada perbedaan antara takut kepada Allah dengan takut kepada apa yang harus kita takuti, yang Allah perintahkan kita untuk takut kepada hal tersebut. Kalau takut kepada Allah menggunakan kata khosyah, menggunakan kata khosyah, artinya kita takut kepada Allah akan keagungan dan kebesaran Allah. Seperti dalam surah Al-Baqarah 150, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhshawhum wakhshawni." Janganlah kalian takut kepada mereka karena kehebatan, karena kebesaran mereka, tetapi takutlah kalian hanya kepadaku. Jadi takut karena keagungan Allah namanya khasyah. Takut kepada Allah secara tidak langsung, yaitu kepada azabnya, kepada makhluk yang Allah ciptakan yang menakutkan, namanya khauf. Dan ini adalah rasa takut yang ada pada umumnya orang awam. Orang awam itu takutnya ke neraka, kepada neraka. Takutnya kepada azab kubur. Bukan takut kepada Allah. Karena mereka nggak bisa bayangin bagaimana takut kepada Allah. Karena mereka tidak punya data tentang Allah. Tentang apa yang membuat mereka mengagungkan Allah Jalla wa'ala. Makanya mereka takutnya neraka, ya kan, azab dunia, azab kubur, azab mahsyar. Nah, takut kepada itu semua namanya khauf. Namanya khauf, dan itu takutnya orang awam. Tapi orang yang sudah belajar agama, dia nggak boleh punya khauf saja. Dia harus punya namanya khosyah, lebih takut kepada Allah karena keagungan dan kebesarannya. Karena keagungan dan kebesarannya. Karena kita memahami misalnya neraka, kita lebih ke Allahnya bukan ke nerakanya. Kenapa? Karena neraka itu Allah ciptakan, Allah Jalla wa'ala menciptakan neraka sebagai tempat Allah meluapkan kemurkaannya. Makanya orang yang paling Allah murkai, yang menghuni neraka paling, ya, yang menghuni neraka paling besar azabnya, seperti orang-orang kafir dan munafik, karena mereka adalah orang yang paling Allah murkai. Sementara surga
makhluk yang Allah ciptakan sebagai tempat Allah meluapkan keridhoannya. Makanya orang yang paling Allah ridhai menempati surga Firdaus, surga yang paling tinggi, surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Mereka berada di puncak kenikmatan. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling Allah ridhai. Makanya syarat syafaat, seorang mendapatkan syafaat itu dua. Bagi yang memberi syafaat harus mendapatkan izin dari Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idni." Tidak ada seorang pun bisa memberi syafaat tanpa izin dari Allah. Pertama, harus ada izin dari Allah kepada yang akan memberi syafaat, siapapun itu. Yang kedua, ridho. Karena syafaat itu artinya proses untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Makanya ada kata syafaat. Syafaat itu artinya genap. Kenapa menggunakan kata genap, yaitu syafaat? Karena orang ini minta selamat, minta kebahagiaan di akhirat. Ketika dia yang meminta kan baru satu, ya Allah, selamatkanlah aku dari azab, masukkanlah aku ke dalam surga. Nah, yang minta baru satu. Lalu digenapkan oleh malaikat kah, nabi kah, orang soleh kah, siapapun yang diberi wewenang untuk bersyafaat. Ketika ada yang mendorong, ya Allah, kabulkan doa orang itu. Berarti kan dua, berarti menjadi genap, namanya syafaat. Begitu asal-usul kata syafaat. Jadi permintaan orang yang ingin selamat dan bahagia di akhirat itu didorong oleh pihak-pihak yang diberi izin oleh Allah memberi syafaat. Apa memberi syafaat? Yaitu diberi kesempatan untuk bisa mendorong permohonan seorang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi permintaannya itu didengar oleh Allah. Nah, itulah orang-orang yang akan memberi syafaat. Yaitu orang-orang yang permintaannya diistimewakan oleh Allah, artinya pasti dipenuhi. Nah, mereka ini tidak hanya memberikan diri mereka, bahkan mereka diberi kesempatan, silakan kamu pakai itu syafaat yang aku kasih untuk siapa yang kamu ingin dorong supaya permintaannya aku kabulkan dan aku penuhi. Makanya mereka pilih begitu. Makanya seperti misalnya orang yang mati syahid diberi kesempatan memberi syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Jadi dia bisa pilih tuh orang tuanya, kakek neneknya, buyutnya, pamannya, bibinya, keponakannya, anaknya, itu bisa itu. Jadi mereka minta, ya Allah, mereka minta selamat, mereka minta masuk surga, penuhi permintaannya. Itu namanya syafaat. Itu namanya syafaat. Dan orang yang layak dipenuhi permintaannya, dikabulkan doanya, itu yang diridhoi oleh Allah. Syaratnya apa orang yang Allah ridhoi? Dia harus punya iman. Dia harus punya iman. Makanya makna iman itu artinya apa? Kalau kita bedah makna iman, kita urai, kata iman itu artinya tidak lepas dari dua makna. Iman itu
di dalam Al-Quran kembali kepada kata ilmu dan kata amal. Apakah dia artinya ilmu atau amal? Selalu menggunakan kata iman. Contoh misalnya dalam surah Al-Asr, Allah menggunakan kata iman maknanya ilmu. Ilal ladzina amanu wa amilus solihat. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu. Demi umur manusia, Allah bersumpah dengan umur manusia karena umur manusia sangat penting. Kenapa penting? Karena usia manusia di dunia, bagaimana dia manfaatkannya, begitulah nasibnya di akhirat. Jadi penentu nasib kita di akhirat itu umur kita di dunia. Makanya ada ayat mengatakan ya laitani qaddamtu li hayat. Menyesal aku karena aku tidak mempersembahkan hidupku untuk ibadah, untuk hal-hal yang Allah cintai. Ya laitani qaddamtu li hayati. Nah, jadi apa namanya? Ya, kalau kita bicara tentang apa namanya? Tentang apa? Iman. Illal ladzina amanu, maknanya kecuali yang berilmu. Karena setelah itu dikatakan wa amilus solihat, dan yang beramal soleh. Jadi makna iman di sini maknanya ilmu, artinya mengenal Allah. Mengenal Allah. Jadi iman itu, orang beriman itu orang yang mengenal dan mencintai Allah. Itu makna iman. Dan terkadang kata iman maknanya amal. Dalam banyak ayat, misalnya di dalam surah Al-Baqarah, Allah mengungkapkan kata salat dengan kata iman. Ya, misalnya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 143. Ayat ini konteksnya berbicara tentang sholat. Ya. Dan ada sebab turunnya ayat ini. Saat itu Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, arah kiblat kan sudah berubah nih dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Lalu bagaimana mereka yang selama ini sholatnya menghadap Baitul Maqdis? Apakah mereka mendapatkan pahala atau sholat mereka sia-sia? Karena arah kiblatnya berbeda seperti yang sekarang. Karena awalnya kan Ka'bah, lalu berubah ke Baitul Maqdis, yaitu arah kiblatnya orang Yahudi, dan Nabi keberatan. Nabi keberatan. Makanya tiap hari beliau minta kepada Allah, berharap agar arah kiblat balik ke arah kiblat semula, yaitu arah kiblatnya Nabi Ibrahim. Akhirnya Allah kabulkan. Sebagaimana Allah katakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami lihat hati kamu tuh gelisah. Kami perhatikan hati kamu tuh gelisah, nggak nyaman karena kiblatnya menghadap Baitul Maqdis, yaitu sama dengan Yahudi. Nabi nggak nyaman. Lalu Allah katakan falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Ya udah deh, kata Allah, saya rubah lagi arah kiblat salatmu kembali kepada kiblat yang kamu sukai, yaitu kiblatnya Nabi Ibrahim. Qiblatan tardoha, yang kamu ridhoi.
Nah akhirnya mereka tanya, lalu mereka yang selama ini sholatnya menghadap Baitul Maqdis, sholatnya bagaimana? Dapat nggak mereka pahala? Allah jawab, ya, yaitu pada kalimat wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Padahal yang ditanya tentang sholat. Apa kata Allah? Allah, dan tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kalian. Lah kan yang ditanya sholat. Tapi kalau jawabannya tidaklah Allah menyia-nyiakan iman, berarti iman di sini artinya sholat. Berarti iman itu amal. Karena sholat itu amal yang paling Allah cintai. Jadi orang beriman itu bukan orang yang bodoh. Orang beriman itu adalah orang yang mengenal dan mencintai Allah, dan yang beramal. Apakah sembarang amal? Tidak. Orang yang beriman itu yang beramal, tapi amalnya itu apa? Amal yang merupakan bukti cinta kepada Allah. Makanya amalnya sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Jadi kita harus paham, orang beramal itu bukan sekedar beramal. Sholat, puasa. Makanya ada namanya rukun Islam. Kenapa rukun Islam? Rukun Islam itu amal loh. Islam itu amal. Tapi kalau di situ ada syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kan bukan amal itu. Amal itu ya sholat, zakat, puasa, haji, itu amal. Tapi kenapa rukun Islam yang kata Nabi Islam itu amal, tapi dia dahului oleh syahadat la ilaha illallah? Ini artinya ada penegasan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa amal, yaitu sholat, zakat, puasa Ramadan dan haji, bukan sekedar amal. Jadi kamu sholat, kamu berzakat, kamu puasa Ramadan, kamu menunaikan ibadah haji, tujuannya adalah membuktikan cinta kepada Allah dengan amal. Amal yang seperti apa? Amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut dengan amal soleh. Kalau kita merujuk kepada tafsir para ulama, ya, akan makna amal soleh, contoh misalnya Al-Kahfi ayat 110. Kata Allah, "Falyamal 'amalan shaliha." Hendaklah ia beramal soleh. Semua mufassir, diantaranya adalah Qadhi Iyad, beliau mengatakan amal soleh itu maksudnya adalah amal yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amal yang tidak sesuai dengan contoh Rasul tidak disebut amal soleh. Kalau nggak sesuai dengan contoh Rasul yang sunnah, bagaimana? Maksudnya di sini amal yang sesuai dengan contoh Rasul yang wajib kita ikuti. Kalau tidak wajib, tidak langsung kita bilang tidak soleh. Misalnya kita tidak beramal sunnah, nggak sholat sunnah, ya bukan dikatakan tidak soleh, karena tidak wajib. Jadi yang dikatakan amal itu salah adalah ketika amal itu tidak sesuai dengan contoh Rasul yang wajib diikuti, gitu. Kalau tidak wajib, ya tetap bisa dikatakan boleh, nggak salah, nggak dikatakan berdosa, tapi yang wajib.
Contoh misalnya sholat, mana yang dikatakan bukti cinta kepada Allah? Yaitu yang rukun dan kewajiban sholatnya ditegakkan. Tapi kalau yang sunnah-sunnah nggak dikerjain, dia tetap dikatakan mencontoh Rasul. Mencontoh Rasul. Batasannya kata ulama, yang merusak keabsahan itu namanya tuntunan atau bukan tuntunan. Yang merusak keabsahan. Misalnya apa? Tidak tumanina. Dia sholat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ini haram. Dia bukan amal soleh. Karena apa? Karena sholatnya tidak sesuai dengan rukun sholat. Tumanina. Begitu para jamaah. Jadi amal soleh adalah amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi yang wajib diikuti. Jadi tinggal kita cek aja. Tapi wajibnya disepakati. Contoh misalnya cadar. Apakah dia amal soleh? Kalau tidak bercadar berarti dia tidak amal soleh? Tidak. Karena hanya sebagian ulama yang menyatakan cadar itu wajib. Baik. Amal soleh pada wanita apa? Ya menutup aurat secara menyeluruh. Bagaimana mereka yang jilbabnya tidak menutup aurat, hanya sekedar menempel saja jilbab, asal jilbab? Nah ini yang berarti dia, ingat, amal itu bukti cinta. Apa kata Allah? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Ingat kata Allah, hamba itu ketika beramal konteksnya adalah untuk membuktikan cinta. Dimulai dari mana dia membuktikan cintanya? Dari amal yang wajib. Dari amal yang wajib yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya amal yang wajib yang dicontohkan oleh Nabi yang wajib kita ikuti, itu yang kalau kita jaga dapat membuat Allah mencintai kita. Jadi cinta itu sampai situ. Allah akan cinta kita. Tapi akan semakin cinta dan ridha ketika kita sempurnakan kewajiban-kewajiban dengan amalan sunnah. Jadi orang nggak boleh sunnahnya giat tapi wajibnya kendor, nggak boleh. Tahajudnya rutin tapi ibadah sholat fardunya, khusyuknya nggak diperhatikan. Tapi rajin tuh, duha iya, tahajud iya, tapi khusyuk ibadah sholat fardunya nggak diperhatikan, masih tidak khusyuk. Ketika sholat fardu dibiarkan tuh, sholatnya tidak khusyuk, maka dia nggak paham bahwa sholat itu tujuannya apa. Harusnya yang dia jaga betul adalah sholat fardunya. Buat apa dia tahajud tapi sholat fardunya banyak gak khusyuk? Buat apa? Karena kita gak ditanya, kenapa kamu tidak sholat tahajud? Gak ditanya. Kita gak ditanya, kenapa kamu tidak sholat witir? Gak ditanya. Yang ditanya adalah amal yang wajib. Kenapa kamu tidak sholat duhur dengan khusyuk? Kenapa kamu tidak sholat asar dengan khusyuk? Kenapa kamu tidak sholat maghrib? Itu yang ditanya. Jadi yang ditanya yang wajib. Kenapa? Karena amal wajib itu bukti cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya amal yang merupakan bukti syukur kepada Allah. Jadi cinta yang dibuktikan dengan amal yang wajib namanya syukur. Makanya kalau orang tapi hanya banyak ngomong, dia bukan bersyukur dia. Karena syukur itu harus dibuktikan dengan amal.
Amal apa? Yang wajib. Apa bukti syukur seorang hamba kepada Allah dengan amal? Sholat. Ketika seorang menjaga sholat fardunya, dia bersyukur itu. Atas semua nikmat yang Allah berikan, dia bersyukur karena dengan menjaga sholat fardu. Kata Allah, inna a'tainakal kautsar fasholli. Aku berikan kepadamu nikmat yang banyak. Aku berikan kamu nikmat yang begitu banyak. Bersyukurlah kamu atas nikmat yang banyak itu. Dengan apa? Fasholli, salatlah. Jadi kita harus memahami para jamaah bahwa amal yang wajib itu Allah wajibkan. Kenapa? Kenapa sih Allah wajibin sholat? Kenapa sih Allah wajibin zakat? Kenapa sih Allah wajibin puasa? Kenapa sih Allah wajibin haji? Berat amat, ini wajib. Justru untuk kita, supaya nanti di akhirat kita selamat dan bahagia. Karena kalau orang nggak diwajibin, jadi kebanyakan kita bohong. Bohong ngaku cinta Allah, tapi tidak dibuktikan dengan amal. Makanya Allah paksa, kamu wajib sholat. Supaya syukurmu jujur. Cintamu kepadaku jujur. Harus. Yang sunnah gimana ya Allah? Ya, terserah. Kamu mau sempurnakan cintamu dengan amalan sunnah. Kamu mau kuatkan hubungan cintamu denganku dengan amalan sunnah. Tapi untuk memastikan adanya hubungan yang baik, jaga itu yang aku wajibkan. Kamu harus, supaya kamu selamat di akhirat nanti. Makanya orang yang banyak ngomong dan banyak angan-angan, itu orang Yahudi. Apa kata Allah? Jangan tiru orang Yahudi. Mereka itu kebanyakan angan-angan. Nggak ada amal. Jangan kalian contoh mereka ya, kata Allah. Apa kata Allah? Laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab. May ya'mal su'ay yujza bihi wala yajid lahum min dunillahi waliya wala nasira. Janganlah kalian terlalu banyak ngomong, terlalu banyak angan-angan, kayak orang Yahudi tuh. Tahu nggak, saya ini hamba Allah terpilih. Kalaupun kami masuk neraka, nggak lama, karena nggak mungkin Allah menyiksa kekasihnya lama-lama, nggak mungkin. Ya sebentar doang. Emang kalian kalau diadab bisa lama, kalau kami enggak, kata mereka. Itu kan klaim. Kami ini Sya'bullahil Mukhtar, kata dia. Hamba Allah pilihan. Jadi anak cucu Adam yang paling mulia kami. Makanya Yahudi itu menganggap bangsa lain itu rendah. Mereka menganggap mereka lah bangsa yang paling mulia dia. Makanya mereka nggak pernah tuh dakwah Yahudi, nggak pernah. Ngajak orang ke Yahudi nggak pernah. Yahudi itu kayak agama keturunan. Tapi kalau Kristen dia gencar, dia kristenisasi. Tapi orang Kristen itu diludahin sama Yahudi. Bisa lihat di YouTube. Orang-orang Kristen di Palestina sana diludahin. Karena bagi mereka, kastanya rendah itu. Orang Islam pun sama. Karena mereka menganggap mereka itu hamba Allah terpilih. Tapi amalnya mana? Gak ada, mereka ada amal. Lalu Allah bilang, kalian jangan kayak mereka. Cuma banyak omon-omon, kata Allah. Hanya berangan, surga pasti, neraka pun mampirnya sebentar. Apa kata Allah? Ingat, mayya'mal su'ayyuzabi. Siapapun, walaupun mereka, kalau sudah berbuat dosa, pasti akan dibalas, kata Allah. Wala yajid lahum min dunillah. Kalau udah berbuat dosa dan itu sampai ke akhirat, mereka bilang kami anak Allah, kami hamba Allah terpilih, kami kekasih Allah, nggak akan ada pertolongan. Mereka tidak akan mendapatkan perlakuan istimewa dariku, kata Allah.
Nah, kita belajar. Karena Allah ingin kita ini, umat Nabi, tidak seperti Yahudi. Makanya Allah paksa. Allah paksa sholat, Allah paksa zakat, Allah paksa haji, Allah paksa puasa. Untuk apa? Supaya akhiratnya nyata, yaitu kebahagiaan. Kenapa? Karena yang namanya apa ya? Dunia dan akhirat, waktu untuk menjalin hubungan cinta dengan Allah. Itu tujuan adanya dunia dan akhirat. Di dunia ujian cinta, di akhirat balasan cinta. Itu. Makanya kata Umar, al-yauma amalun bila jaza, wa ghadan jazaun bila amal. Hari ini yang ada ujian cinta, ujian kenikmatan, ujian kesalahan, ujian musibah, itu terus silih berganti. Hanya 3 ujian yang akan dialami oleh orang yang beriman. Ujian apa? Ujian cinta. Makanya semakin kuat iman kita, semakin berat ujiannya. Kan cinta kan di hati tempatnya. Ujian cinta. Dan ujian tidak berlaku bagi yang tidak punya iman. Lihat Al-Ankabut ayat 2, Allah bilang apa? Ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kok bisa? Kata Allah. Ya, apa mungkin orang yang tidak, ya, orang yang mengklaim dirinya beriman tapi tidak diuji? Nggak mungkin. Karena dunia ini dimensi ujian cinta. Makanya terus diuji oleh Allah. Dan ujian yang paling membersihkan hati, ujian musibah. Ingat, ujian yang paling membersihkan hati, yang membuat hubungan kita semakin dekat dengan Allah, semakin erat, semakin romantis, itu ujian musibah. Makanya ujian musibah Allah jadikan sebagai bukti kasih sayang Allah kepada hambanya. Apa kata Nabi? Idza ahabballahu 'abda ibtalah. Apabila Allah mencintai hambanya, Allah akan uji dia melalui ujian musibah. Begitu. Kenapa? Karena yang paling membuka mata hati, yang paling jauh dari hal yang membuat kita lupa kepada Allah, musibah. Kalau nikmat cenderung melupakan kita akan Allah. Kalau kesalahan membuat kita sering terbuai oleh kesalahan dan maksiat, susah ingat Allah. Susah. Ujian nikmat dan ujian kesalahan yang paling membuat kita susah berzikir kepada Allah. Makanya para jemaah, kalau ada di hati kita masih ada kotoran-kotoran hati, penyakit-penyakit hati, kotoran-kotoran dosa yang membuat kita masih terhalang untuk menjadi seorang yang wafat husnul khotimah, apa yang Allah lakukan? Allah kasih di akhir hayatnya musibah terus sampai musibah itu membersihkan hatinya dari kotoran dosa dan dia meninggal dalam keadaan tidak membawa dosa. Hatta yalqallaha wa laysa ali khati'ah. Sampai dia meninggal tidak membawa dosa. Makanya para jemaah, karena dunia ini adalah dimensi ujian, waktu ujian cinta. Ujian itu paling berat bebannya ke hati. Semakin cinta, semakin iman, makin berat. Logikanya kan coba, Nabi itu punya salah apa? Nggak ada salahnya. Kita yang hidupnya penuh dengan maksiat, tapi Nabi nggak ada.
isinya taat dan kebaikan. Tapi kok ujiannya berat ya? Ya karena memang dunia ujian cinta. Lalu apa fungsinya ujian musibah itu kepada Nabi? Kan mereka nggak punya dosa. Kan dibilang tadi, dunia ujian cinta. Kalau terbukti cintanya itu jujur, cintanya itu serius kepada Allah, ya dia otomatis apa? Terangkat derajatnya. Para jamaah, kalau ada kata derajat, siapa yang berangkat ke masjid, Allah angkat derajatnya. Siapa yang sabar menghadapi musibah, Allah angkat derajatnya. Pokoknya kalau ada keutamaan dari amal, di antara keutamanya diangkat derajat, maksudnya semakin didekatkan kepada Allah, semakin besar kemungkinannya bertemu Allah. Itu derajat artinya, karena Allah ada di atas. Derajat itu tingkatan surga. Jadi diangkat derajatnya, maknanya apa? Karena surga itu ada 100 derajat, 100 derajat. Kalau diangkat, Allah ada di atas. Jadi kalau udah kiamat, langit udah nggak ada. Langit kan digulung oleh Allah. Jadi atap kita apa? Atap kita surga. Gitu. Yang naik ke surga diangkat oleh Allah. Yang tidak ke surga, nanti neraka datang tuh. Kata Allah, kalian penghuni neraka gak usah repot-repot, tunggu di sini. Waji'a bi jahannam. Neraka jahanam didatangkan, ditarik oleh, di mana neraka jahanam itu ada 70.000 tali yang mengelilinginya, dan masing-masing tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Dan malaikat ukurannya tidak kecil. Satu malaikat itu bisa menutup ufuk. Itu satu malaikat, sayapnya. Kita nggak bisa bayangkan, misalnya sayapnya Jibril. Jibril itu bisa menutup ufuk ini. Selangit itu, nah itu sayapnya. Nah itu satu malaikat. Kalau 70 ribu loh. Satu tali ditarik 70 ribu. Dan ada berapa? 70 ribu tali mengelilingi neraka jahanam. Masing-masing tali ditarik oleh 70 ribu malaikat yang makhluknya besarnya tidak kecil. Berarti segede apa itu neraka jahanam? Dan ditarik oleh malaikat, dan mereka nunggu. Kan enak tuh, kompleknya didatangkan, jadi nggak berepot-repot mereka datang neraka. Dan saat ditarik, mereka dengar neraka itu mengeluarkan suara geram, karena sudah tidak sabar melumat calon penghuni perumahannya. Gitu suaranya. Ada COVID, jadi neraka jahanam itu bersuara. Sampai setelah dilempar, terus lempar, kata mereka, hal min mazid, kata neraka, lagi Allah, saya doyan manusia. Terus dilempar lagi, lempar lagi. Terus ya Allah, saya paling senang makan manusia. Sampai akhirnya, ketika neraka terus minta tambah, nggak kenyang-kenyang, dikasih batu, dikasih manusia, senang banget. Dan lebih menyala-nyala lagi neraka itu kalau dikasih manusia. Jadi bahan bakar terbaik neraka itu manusia. Dia bilang, lagi Allah, lagi Allah, lagi Allah. Sampai Allah akhirnya letakkan kakinya di neraka. Fayadha'u qadamahu, Allah letakkan kakinya. Bagaimana kaki Allah? Allahu a'lam. Kita wajib tapi bagaimana? Jangan dibayangin kakinya seperti kaki kita, ada jempolnya, ada kukunya, wallahu a'lam. Kaki Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Setelah turunkan kakinya di neraka, kata neraka cukup. Jangan masukkan apapun lagi Allah, sudah cukup. Nah, sementara yang akan masuk surga, lanjut dihisap tuh. Kenapa dihisap? Untuk menunjukkan sebetulnya itu Allah tahu siapa yang nerakanya, surganya di sini, Allah tahu. Tapi semua itu diberi rapot amal, catatan amal, dihisap, melewati sirat. Sebetulnya buat apa sih? Ada sirat, ada hisap, ada catatan amal. Buat apa? Allah tahu kok. Siapa yang berhak ke surga, surganya di mana? Semua itu kata ulama untuk menunjukkan keadilan Allah.
dan keutamaan dan karunia Allah. Dia itu surga karena amalnya atau karena rahmat Allah? Dia itu selamat dari neraka apakah karena Allah atau karena amal dia? Lalu apa? Setelah ditimbang amalannya, disitulah penentuan dia menghuni. Ya, jadi adapun sirat itu dihuni oleh orang yang akan masuk surga tapi punya dosa, sehingga dia harus mampir dulu. Dia harus mampir. Pertanyaannya, apakah orang kafir melintasi sirat? Kan tadi didatangkan. Jadi sirat itu dilintasi, dilewati oleh seluruh umat Islam. Seluruh umat Islam pasti melintasi sirat. Tapi kan gak semuanya diampuni oleh Allah. Ada yang mampir dulu. Nah, neraka itu dia bukan tempat tinggal orang Islam. Surga neraka tempat tinggal. Tapi bagi orang beriman, neraka itu bukan tempat tinggal, tapi tempat pembersihan hati dari kotoran dosa. Karena orang yang hatinya masih kotor, dia tidak mungkin masuk surga. Makanya pembersih hati itu dari kotoran dosa ada berapa? Seluruhnya ada 7. Semakin akhir semakin dahsyat daya pembersihnya. Pertama apa? Pembersih hati Allah siapkan di dunia 4, di barzah, di akhirat 3, supaya nanti kalau sudah mencapai ujung masuk surganya langsung karena udah bersih. Semua itu pembersih hati dari kotoran dosa. Pertama apa? Taubat. Semua ulama sepakat taubat itu pembersih hati terbaik. Semua kotoran dosa, bahkan dosa syirik, Allah hapus melalui taubat. Nah, namanya taubat nasuha. Kata Nabi SAW, at-taubatu tajubu ma qablah. Taubat itu menghapus seluruh dosa lalu, dosa lampau. Yang kedua, istighfar. Jadi kita kan banyak dosa kecil nih. Dosa ngomel, dosa nggerutu, dosa-dosa kecil yang lain. Apa itu dosa kecil? Kesalahan yang tidak diancam dengan ancaman-ancaman tertentu dari Allah. Diancam laknat, diancam sanksi hukum di dunia, diancam neraka. Jadi kalau kesalahan tidak diancam neraka namanya dosa kecil. Kesalahan yang tidak diancam dengan laknat namanya dosa kecil. Jadi kesalahan dikatakan dosa besar itu kalau diancam dengan laknat, sanksi hukum di dunia, seperti hukuman mati, potong tangan, itu rajam, itu dosa besar itu. Atau diancam neraka. Kalau kesalahan diancam neraka, sanksinya dia pasti dosa besar dia. Ya. Atau diancam dengan kemurkaan Allah. Kalau itu semua tidak ada, maka kesalahannya dikategorikan sebagai dosa kecil. Dan itu gimana cara ngatasinya? Istighfar. Yang ketiga, pembersih hati, yaitu apa? Amal soleh. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Amal soleh itu dapat menghapus dosa. Wudu yang benar, sholat yang benar, ngaji seperti ini menghapus dosa. Tapi dosa kecil. Sholat, puasa, sedekah. Semakin besar, semakin dicintai Allah, semakin banyak dosa kecil yang Allah hapus. Makanya kata Nabi, ketika seorang wudu, maka dosa itu berguguran. Kama tatasaqat waraqat, seperti berguguran daun-daun yang kering itu pada jatuh. Nah begitu.
dari tetesan. Ya, tetesan air itu, maka dia membasuh tangannya, dosa-dosa yang ada di tangannya jatuh. Dia basuh wajahnya, dosa-dosa terkait dengan wajah itu berguguran. Yang ketiga, yang keempat, musibah. Jadi Allah menimpakan kita musibah untuk membersihkan hati sebetulnya, bukan untuk menyengsarakan kita. Buktinya apa? Musibah itu sesuai dengan kekuatan iman. Nggak ada musibah melebihi kekuatan iman, nggak ada. Nggak mungkin Allah menguji kita dengan musibah yang menimpa Nabi Ibrahim, karena iman kita nggak nyampe sono. Nggak mungkin Allah menguji kita dengan musibah yang menimpa Asia misalnya, yang menimpa orang-orang yang kuat imannya. Jadi semua musibah itu menimpa seorang yang sudah disesuaikan dengan kekuatan iman dia. Karena musibah itu tujuannya bukan untuk menghancurkan, bukan pula untuk menyengsarakan, tapi untuk membersihkan hati. Lalu kenapa kok ada musibah terasa berat banget sampai bikin kita stres, depresi, mengalami tekanan batin, bahkan gila? Para jemaah, karena dua faktor, dua sebab yang membuat musibah itu terasa berat bebannya sampai memberikan pressing terhadap hati, sampai bikin kita bisa-bisa kalau nggak kuat iman gila. Yang pertama, karena kita tidak punya kekuatan husnudzon kepada Allah. Jadinya karena tidak ada kekuatan berbaik sangka kepada Allah, kita sering membesar-besarkan masalah. Padahal ujiannya bebannya cuma satu, tapi kita anggap 10, 100, tega bener ya Allah, kenapa engkau kejam? Kenapa aku dikasih masalah begini berat? Lebay. Karena dia tidak ada kekuatan husnudzon kepada Allah. Makanya kata Nabi, kamu tahu nggak bebanmu, masalahmu tuh nggak seberat yang kamu pikirkan. Bagaimana caranya kata Nabi? Undur ila man wadunakum. Coba kamu bandingkan persoalan hidupmu, musibah yang menimpamu dengan musibah yang menimpa orang. Nah itu baru kita malu tuh. Kamu musibahnya apa? Kata Allah. Kamu persoalan hidup kamu apa? Ya Allah, persoalan hidup saya, suami saya zalim, suami saya begini, KDRT, suami saya begini. Lah, ayo bandingkan dengan Asia. Istri Firaun, lebih bengis mana suami kamu sama Firaun? Kok dia sabar, kamu kok ngeluh? Kita ini sering menganggap masalah kita berat karena kita nggak pernah membandingkan masalah kita dengan masalah orang. Kita anggap masalah kita paling gede. Yang paling berat musibahnya, ujiannya kita, ya saya. Makanya tega betul engkau ya Allah, nggak adil engkau ya Allah. Lah, nggak ada kekuatan husnudzon kepada Allah. Jadi kita sering membesar-besarkan masalah. Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya, tidak pernah menzalimi hambanya. Allah hanya ingin uji dengan ujian musibah yang sifatnya membersihkan hati, supaya kita bahagia di akhirat, di barzah. Itu tujuannya. Kenapa Nabi yang gak punya dosa dikasih musibah? Fungsi musibah bagi mereka mengangkat derajat. Kalau kita lebih menghapus dosa. Dosa kita kan banyak. Makanya berbaik sangka pada Allah. Jadi beban itu nggak terlalu berat. Yang kedua, karena faktor dosa. Karena kebanyakan dosa. Jadi kita susah. Karena hati ini ketika kebanyakan dosa, jadi dia tidak bisa berfungsi dengan baik. Yang harusnya dihadapi dengan sabar, karena iman itu memproduksi sabar. Ketika iman ini terganggu fungsinya, jadi produknya nggak bagus. Jadi produk sabar yang dihasilkan oleh iman kita yang lemah ini, yang sering digorgoti oleh dosa, jadi nggak berkualitas, tidak high quality. Makanya sabarnya jadi, kenapa ya kok nggak kuat ya? Ya Allah, kayak nggak kuat ya Allah, pengen mati aja. Karena sabar yang diproduksi oleh iman kita nggak bagus, karena terlalu banyak dosa. Jadi kayak mesin, kita nggak ada maintenance, nggak dirawat gitu loh. Jadi kerja terus,
Jadi hasilnya nggak maksimal. Gitu. Nggak ada perawatan secara berkala. Makanya di situ ada sholat, ada zikir. Itu namanya perawatan sebetulnya. Kenapa Allah perintahkan kita untuk melakukan wirid, amal yang rutin kita tiap hari kita kerjain? Itu namanya perawatan. Supaya nanti kalau dapat musibah kuat. Makanya kata Allah, hadirkan sholatmu. Perawatannya harus lebih intens lagi, lebih bagus lagi. Ini jangan perawatan biasa. Ketika kamu menghadapi musibah, kata Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Kamu lakukan perawatan yang bagus supaya menghasilkan sabar. Jadi kamu harus kencang sholatnya dan hadapi musibah dengan sabar. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali lagi, jadi yang bikin tadi kita lanjutkan sedikit. Lalu setelah 4 pembersih hati ini, ketika manusia meninggal, muslim meninggal dan masih membawa dosa, Allah siapkan lagi penghapus dosa yang berikutnya. Tujuannya apa? Agar tidak ketemu neraka. Tidak ketemu neraka. Allah tidak ingin kita masuk neraka. Allah tuh sayang banget sama kita. Sampai kata Nabi, fattaqun nar walau bisyaqqit tamrah. Kalau bisa ya, kata Nabi, kamu hindari di neraka walaupun kamu dengan sedekah sebutir korma, 1 butir korma aja kamu sedekah. Walaupun misalnya kan kamu pelit nih, perhitungan, udah sedekah 1 butir korma supaya kamu terhindar di neraka, lakukan, kata Nabi alaihissalam. Supaya bayangkan sampai seperti itu Nabi, supaya kita nggak perlu ketemu neraka. Makanya kalau ada orang meninggal masih bawa dosa, nah azab kubur itu pembersih hati. Tapi semakin mendekati neraka, siksanya, kesengsaranya lebih besar. Jadi sebesar-besarnya ujian dunia tidak sebesar azab kubur. Musibah yang paling berat yang dialami manusia di dunia, berat banget. Bebannya, kesengsaranya itu tidak ada apa-apanya dibanding azab kubur. Jadi Allah azab terus itu walaupun dia muslim. Tapi azabnya tidak seperti azab orang kafir. Karena azab orang kafir itu azab betul sebelum neraka. Kalau muslim walaupun di alam kuburnya diazab untuk dibersihkan dosanya. Supaya apa? Dibangkitkan tidak ada dosa. Kalau masih banyak dosanya, dia dibangkitkan di mahsyar. Masih banyak dosa, masih bawa dosa, Allah bersihkan dosanya melalui azab mahsyar. Kenapa harus dibersihkan di mahsyar? Supaya nggak ketemu neraka. Karena pembersih hati terbaik itu neraka, tapi tidak main-main azabnya. Gitu. Kalau sudah sangat parah sekali dosanya, udah dibersihkan di alam kubur, masih menyisakan dosa, dibersihkan di mahsyar, masih menyisakan dosa, maka terakhir Allah menyediakan namanya sirat. Siapa yang melintas sirat lalu jatuh, karena sirat itu di atas neraka jahanam. Jadi lokasinya itu dia di atas neraka jahanam. Jadi orang yang melintasi sirat dia ngeliat jahanam begitu. Jadi jahanam itu begitu, ada kalib. Jadi kobarannya itu narik-narik dia. Jadi orang bukan hanya kepleset tapi ditarik. Ketika dia punya dosa dan Allah tidak ampuni, ditarik sama dia. Pasti tidak mungkin selamat. Makanya setiap nabi yang akan melintasi sirat, dia lihat neraka, Allah Akbar, salim, salim, teriak mereka. Dan setiap, ingat, dari sejak ditimbang, ditentukan nasibnya di surga atau neraka, di situ semua muslim, mukmin yang ditentukan di situ. Orang kafir udah gak ada di situ. Ya, sejak itu gelap. Jadi dari penentuan nasib setelah ditimbang sampai ke pintu surga gelap, nggak ada cahaya. Yang mendapatkan cahaya yang amalnya. Jadi cahaya itu dari amal dan iman masing-masing. Semakin tebal imannya, semakin banyak amal solehnya, semakin besar cahayanya.
Jadi dia kelihatan tuh, ini sirat ya kelihatan gitu. Tapi kalau imannya lemah, amal soleh sedikit, cahayanya redup, dia pelan-pelan gitu, takut jatuh. Dan yang nggak punya amal, yang nggak ada iman, orang munafik ada di situ. Sampai mereka mengatakan, kok gelap ini? Wahai orang yang beriman, yang punya cahaya, kasih dong, minta dong cahaya. Saya nggak tahu depannya mana. Gitu. Kenapa Nabi ngelihat neraka? Karena cahaya besar. Mereka punya cahaya, dikelilingi oleh amal dan imannya. Sehingga dia lihat neraka, Allahu Akbar, salim, selamatkan kami Allah, selamatkan kami. Makanya ucapan mereka setelah penentuan nasib di akhirat sampai ke pintu surga, itu mereka selalu mengatakan salim, salim, salim. Selamatkan kami Allah, selamatkan kami. Nah, kembali kepada tentang takut. Di mana takut ini? Karena hidup ini adalah waktu ujian cinta. Sehingga ujian itu objeknya dua, hati dan amal. Ujian dunia objeknya dua, hati dan amal. Hati sebagai tempat cinta, amal merupakan bukti cinta. Ujian itu hanya itu, nggak ada lagi. Jadi dunia ini Allah jadikan sebagai alat ujian. Diuji melalui anak, yang diuji apa? Hatinya. Makanya kalau Allah ingin uji kita, iman kita, Allah uji melalui orang dekat kita. Itu yang paling berat, yang paling menyayat hati. Ketika Allah sayang kepada kita, Allah uji iman kita, hati kita melalui apa? Melalui orang yang kita sayangi, yang merusak konsentrasi, merusak ketenangan, kenyamanan. Nah ini diuji itu hatinya. Juga apa ujian apa? Ujian targetnya amal. Terutama apa? Sholat. Bagaimana orang tidak sholat? Makanya iblis sampai menyediakan pasukan khusus. Dia membentuk pasukan khusus. Tidak hanya manusia, tidak hanya negara punya pasukan khusus. Iblis punya pasukan khusus hanya untuk merusak sholat. Bagaimana dia tidak punya sholat? Namanya kata Nabi, pasukan khinzib. Sementara amal yang lain, dia tidak siapkan pasukan khusus. Anak buahnya yang biasa, dia kirim. Untuk merusak zakat, merusak puasa, merusak taharah, merusak haji, merusak bagaimana dia hubungan suami istri, rumah tangganya, pasukan biasa dikirim. Tapi untuk menghancurkan sholat, dia siapkan pasukan khusus. Targetnya apa? Target kalian, aku perintahkan kata iblis, hancurkan sholat mereka sampai mereka tidak sadar berapa rakaat mereka telah kerjakan. Itu targetnya. Itu target operasi. Hatta la tadri kam qad shalla. Perintah saya targetnya itu pasukan khusus itu dijago dia. Dia kalau di kita pasukan itu harus menguasai udara, laut, darat. Ditaruh di hutan hidup dia. Dilebar ke laut, diikat, dia akan bisa bertahan hidup. Terjun payung harus kuasai 3, itu pasukan khusus itu. 1 banding 5 atau 10 tentara biasa. Ini pasukan khususnya iblis, dia kuasai hati loh. Dia tidak tahu isi hati orang, tapi ketika dia muncul, ditangkap langsung. Targetnya apa? Oh, ini perempuan ini senangnya tas ini. Masuk tas, terus. Oh, si perempuan ini senangnya properti, terus masuk properti. Dia lihat kecenderungan si wanita ini apa? Si laki-laki ini apa? Targetnya apa? Apa kecenderungan dia? Saya akan bikin sesuai perintah panglima. Ini panglima iblis. Adalah dia tidak sadar sudah berapa rakaat dia kerjakan. Sampai Allah Akbar. Berapa rakaatnya? 2 apa 3 nih? Nah, hancur salat kita. Itu targetnya. Kalau sudah berhasil salatnya dihancurkan oleh iblis, renggang hubungan kita dengan Allah. Renggang hubungan kita dengan Allah.
Kalau sudah hancur dunia kita, hati kita, amal kita udah hancur, hancur akhirat kita. Karena yang kita andalkan apa kalau kita mati? Kita nggak bawa apa-apa loh. Sekaya-kayanya kita, coba lihat kalau kita masuk liang kubur, ya sama aja, ke tanah juga. Walaupun kita di Sandiaga dikemakamkan, emang pakai marmer di bawahnya? Tanah juga. Itu kan fasilitas buatan di Sandiaga aja itu. Yang lebih mahal berarti ada tempat duduknya, ada tempat buat ziarah khusus, ada begini, ada taman seolah-olah seperti apa. Tapi bawahnya, nanti saya pesan ya, kalau saya mati di Sandiaga, saya pesan dari sekarang, berapa M? Oke, tapi nanti bawahnya marmer ya. Kualitas nomor 1. Bisa-bisa aja, tapi nggak ngaruh, karena alamnya udah beda. Sekarang alam tidur dengan alam nyata sama apa nggak? Nggak. Beda alam. Beda alam. Begitu para jamaah. Jadi dunia ini ujian cinta. Makanya kata iblis ketika dia diusir dari surga, apa kata iblis? Ya Allah, nggak apa-apa saya diusir dari surga, nggak apa-apa engkau laknat saya, tapi satu yang saya minta, panjangkan umurku sampai kiamat. Oh, kenapa kamu minta panjang umur sampai kiamat? Walaupun ujian neraka, saya ingin hancurkan hati dan amal anak cucu Adam. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Saya akan hancurkan hatinya. Saya hancurkan fitrahnya. Jadi dia tidak lagi mencintaimu ya Allah. Saya akan hancurkan amalnya. Dia tidak lagi setia kepadamu ya Allah. Setianya kepada saya. Itu yang dilakukan oleh iblis sepanjang hidupnya sampai kiamat. Dibuat hatinya, makanya terakhir pasukannya siapa? Dajjal. Kata Nabi, di tangan kanan surga, di tangan kirinya neraka. Kamu mau apa? Murtad ya nih, kasih kayak kamu kaya. Jadi kata ulama, segala fitnah yang membuat kita tergoda, murtadkah, apa jadi meninggalkan iman, meninggalkan amal, itu bagian dari fitnah Dajjal. Segala fitnah, fitnah harta, fitnah wanita, fitnah laki-laki, fitnah anak, yang menghancurkan iman, menghancurkan semangat amal, itu masuk dari fitnah Dajjal. Makanya kan dari sekarang kita udah minta kepada Allah perlindungan dari Dajjal, padahal Dajjal belum ada. Di akhir tasyahud kita bilang apa? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabi al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatihi masih Dajjal. Dajjalnya belum ada. Tapi kita setiap sholat minta perlindungan terus, karena nanti akan ada tuh laki-laki yang menggoda, mengajak kita murtad, perempuan yang menggoda, yang membuat kita murtad, harta, itu semua bagaimana kita tidak lagi cinta Allah dan setia kepada Allah dengan amal. Kalau kita konklusi yang namanya dunia, yaitu tujuannya itu aja. Makanya apa? Umur kita nggak lama-lama. Kenapa umur kita pendek? Nggak seperti umat terdahulu. Karena Allah itu sangat sayang kepada umat Nabi Muhammad. Allah nggak mau lama-lama kita terpisah dari kita. Allah tuh nggak mau lama-lama. Makanya umur umat Nabi itu pendek-pendek supaya kita cepat ketemu Allah. Makanya Allah bilang apa? Surah Al-Imran 102, jaga hatimu, cintamu, kesetiaanmu sampai mati. Itu Allah bilang, jaga hatimu, cintamu, dan kesetiaanmu sampai mati ya, karena kita akan ketemu, kata Allah. Wala tamutunnya ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hati, jaga hatimu, cintamu, ittaqullah haqqa tuqati, jaga betul ya, karena ada penekanan di situ. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jaga itu sampai kamu mati, jaga kesetiaanmu sampai mati, karena kita nggak boleh nggak ketemu Allah.
Kita harus kembali ke Allah. Kita nggak boleh terpisah dari Allah, nggak boleh. Makanya kata Allah, kalau kamu kembali ke surga pasti ketemu aku. Jangan kamu kembali ke neraka. Neraka nggak ada aku, kata Allah. Kalla innahu ar-rabbihim yawma idzil mahjubun. Kalau orang nggak nyampe surga, neraka selamanya, nggak ketemu aku. Kalian nggak boleh masuk neraka, kata Allah. Makanya jaga hati, jaga amal. Itu yang Allah tekankan selama kita hidup. Jaga hati, jaga amal. Jaga hati, jaga amal. Itulah tujuannya. Kenapa harus kita belajar? Menuntut ilmu agama supaya menjaga hati, cinta Allah, supaya kita beramal amal yang Allah cintai. Demikian para jamaah sekalian tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam wa barik Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.